Selamat sore semuanya. Berhubung sudah di jam, oke kita Sore, memulai. Bu. Sore Bu. Sore, Bu. Sore. Sore, Bu. Oke, ya. Sore, Bu. Sore Daniel. Berhubung waktunya sudah. Belina Amsinar. Oke ya, kita memulai. Ada beberapa yang sudah mengirimkan tugas dan itu akan lebih membantu kamu memahami yang disebut dengan ini apa ya? Oh iya iya iya. Concurrent slide. Oke ya. Masih melanjutkan minggu kemarin yaitu transformasi, yaitu yang kemarin itu ya ada beberapa yang sudah kita bahaskan. Transformasi pixel, geometris, domain spasial, transformasi ruang domain space, domain frekuensi. Dan ini transformasi ruang domain space, domain frekuensi ini sudah kita bahas di minggu lalu. Sebuah citra disimbolkan dengan FXY, di mana nanti dinyatakan di barisnya dengan menjadi intensity disebut gray level keabuan. Transformasi citra ini melibatkan satu tetangga dan ada dua jenis, domain spasial, domain frekuensi ya. Hari ini kita membahas yaitu nanti yang disebut dengan wavelet ya. Transformasi wavelet. Wavelet ini ada disebut wavelet kontinu, ada transformasi wavelet discrete. Jadi kalau misalnya kamu nanti membaca ada beberapa oke. Apa itu? Ada jurusan elektro juga membahas ini wavelet ini ya. Jadi pendekatan terkait dengan dimensi tinggi mengurangi dimensi yang sering disebut dengan reduksi. Kenapa lam tiur? Lam udah. Oke ya. Berdasarkan transformasi Fourier, ahli mengembangkan teknik reduksi dimensi yang dikenal dengan wavelet. Wavelet ya. Fungsi transformasi yang secara otomatis memotong data ke dalam komponen berbeda, mempelajari masing-masing komponen dengan resolusi yang sesuai dengan skalanya. Nanti Bu, saya carikan penelitian atau jurnal yang berhubungan dengan wavelet. Kamu perhatikan nanti ada elektro beberapa yang menggunakan metode wavelet ini ya. Transformasi wavelet ini teknik dekomposisi multiresolusi mengatasi masalah pemodelan yang menghasilkan sinyal representasi lokal. Jadi di buku kemarin pun kita sudah fokusnya di tidak hanya citra image, namun ini adalah bagaimana citra sinyal ya, sinyalnya menghasilkan sinyal representasi lokal yang baik pada domain waktu dan domain frekuensi. Transformasi wavelet ini menggunakan sebuah jendela modulasi yang fleksibel, artinya memiliki penyesuaian atas frekuensi dan waktu. Jadi tidak hanya processingnya, di sini kita harus menggunakan yaitu ada sinyal, ada frekuensi. Inilah yang membedakan transformasi Fourier waktu singkat STVT dengan pengembangan transformasi Fourier yang tidak bisa menganalisis frekuensi dan waktu secara bersama. Jadi kalau misalnya mau menganalisis frekuensi satu metode, untuk waktunya pun satu metode. Maka di sini dibedakan ada TWK transformasi wavelet continue dan ada transformasi yang discrete ya. Oke. Di sini fungsi kalau dibuatkan dalam matematik simbolnya pernyataan wavelet ini, simbol matematikanya ini ya, fungsi dasarnya. Terus kita perhatikan, wavelet ini pertama dikemukakan oleh Morlet and Grossman ya dalam bahasa Prancis ondelet yang berarti gelombang kecil. Ada gelombang kecil, ada sinyal, ada frekuensi. Ini diganti menjadi wave yang menjadi wavelet, transformasi wavelet, suatu transformasi linear yang hampir mirip dengan transformasi Fourier, kalau masih ingat minggu lalu, dengan satu perbedaan penting yaitu penempatan waktu dalam komponen frekuensi yang berbeda.
dari sinyal. Jadi setiap sinyal itu ada waktunya, ya. Menganalisa sinyal yang frekuensinya bervariasi pada satuan waktu, diperlukan suatu transformasi yang disebut AMR, IMR, analisis multiresolusi. Dirancang memberikan resolusi waktu yang baik dan resolusi frekuensi yang kurang baik pada frekuensi tinggi. Jadi untuk frekuensi rendah, bagaimana waktunya, yang tinggi bagaimana. Transformasi wavelet memiliki beberapa keistimewaan unik yang membuat sangat cocok untuk aplikasi. Contohnya di sini adalah analisis Fourier. Wavelet ini tidak dibatasi pada frekuensi juga waktu, ya. Oke. Transformasi wavelet kontinu (TWK) menghitung konvolusi sebuah sinyal dengan sebuah jendela. Sebenarnya sebelum masuk ke transformasi, ini sudah paham itu apa konvolusi. Jadi konvolusi itu ada beberapa kernel-kernel, ya. Sebuah sinyal dengan sebuah jendela modulasi pada setiap waktu dengan setiap skala yang diinginkan. Jendela modulasi inilah yang skala fleksibel yang disebut induk wavelet atau fungsi dasar waveletnya. TWD, transformasi wavelet diskrit, ini relatif lebih mudah pengimplementasiannya karena di sini mendapatkan representasi waktu dan skala dari sebuah sinyal menggunakan teknik pemfilteran digital dari operasi subsamplingnya, ya. Jadi ada ini persamaan untuk transformasi wavelet diskrit, ya. Ini dia dengan simbol-simbolnya masing-masing konstanta skala transformasi. Ini akan dibuatkan nanti gambar skemanya adalah nanti coba jelaskan apa itu skema low pass, skema low pass, skema high pass pada wavelet. Itu ada nanti. Jadi ada sebuah penelitian dia menggunakan metode low pass-nya atau high pass-nya, ya. Nah, ini juga turunan untuk tadi yang low pass-nya, ya, persamaan matematiknya untuk menghitung keluaran dari filter low pass karena tadi menggunakan karena untuk si diskrit ini karena lebih mudah pengimplementasiannya digunakanlah yang pada low pass ataupun high pass-nya, ya. Kemudian ini rumus matematikanya. Oke. Transformasi wavelet kontinu ini adalah dengan menghitung konvolusi suatu sinyal dalam suatu jendela modulasi pada setiap waktu dengan skala yang diinginkan. Ini persamaan matematikanya yang di sini ada translasi, ya, ST skala karena istilah waktu dan representasi dipakai oleh transformasi Fourier, maka skala di sini berhubungan dengan frekuensi, kemudian berhubungan dengan skala rendah, skala tinggi yang dibuatkan dalam persamaan matematikanya, ya. Transformasi wavelet diskrit ini juga dianggap relatif mudah dengan menggunakan beberapa proses dekomposisi satu tingkat. Keluaran dari filter low pass sebagai masukan di proses dekomposisi tingkat berikutnya. Ini diulang. Gabungan-gabungan dari filter high pass dengan low pass inilah yang disebut koefisien wavelet yang tersedia dalam sinyal transformasi yang terkompresi, ya. Oke. Secara ini contohnya, ini untuk berikutnya, ya, kita melihat transformasi wavelet diskrit ini nanti kita buat lihatkan pengimplementasiannya. Berikutnya mendeteksi lingkaran atau transform the edge detection image. Jadi misalnya ini mendeteksi yang benda ataupun objek ataupun citra yang berbentuk lingkaran. Jadi di sini kita pengimplementasian metode-metode wavelet, Hooke, transformasi Hooke, ya, ini tidak berjalan sendiri, itu harus dijoinkan atau digabungkan dengan beberapa tahapan-tahapan metode yang lain. Kalau misalnya untuk mengidentifikasi, pengolahan citra itu adalah mengidentifikasi, ada juga memang mendeteksi, mengidentifikasi objek, mendeteksi, ya, itu dia. Untuk transformasi Hooke kita perhatikan, ya, transformasi Hooke ini adalah mendeteksi bentuk lingkaran, ya, feature extraction-nya, feature extraction. Jadi ada nanti disebut dengan
feature extraction ada di awal kita menggunakan tahap pre-processing. Setelah tahap pre-processing ada menggunakan feature extraction. Feature extraction itu adalah ini tadi mengidentifikasi si objeknya apakah berbentuk itu dia. Jadi di sini ada beberapa namun pembahasan ini kita fokus feature extraction untuk mengidentifikasi objek yang berbentuk bulat. Bulat itu tidak seperti harus bulat lingkaran ya. Ini contoh mengekstrak ciri ini kalau kamu perhatikan adalah sebuah gambar citra bunga ros ya, berbentuk bunga ros. Kemudian perhatikan egg detection ya. Sebenarnya sebelum ke transformasi ini harus memahami konvolusi, memahami yaitu deteksi egg detection itu bagian dari tadi segmentasinya ya. Segmentasi di sini adalah egg detection. Egg detection ini adalah ini yang membentuk ini tepi-tepinya, deteksi tepinya ya. Deteksi luarnya. Kemudian ekstraksi bentuk Hawk transform. Jadi untuk misalnya kamu mau mengidentifikasi sebuah objek tadi contoh uang berbentuk logam ya kan. Nah, di sini contohnya di sini berbentuk bunga rose. Gunakan pertama tadi pre-processing baik itu untuk ukuran, warna, kemudian diekstrak menggunakan feature extraction. Pada feature extraction inilah kita akan mengekstrak ya mau memisahkan ini objek apa, citra ini apa ya menggunakan metode segmentasi, segmentasinya egg detection. Kita untuk mengekstraksi bentuknya, mengidentifikasi bentuknya gunakan Hawk transform. Ini pembahasan hari ini yaitu transformasi Hawk ya. Nah, dari sinilah diketahui ciri bentuk pengindeksan si ini. Perhatikan ini gambar awal, citra awal, pre-processing, hasil ekstraksi ciri bentuknya dengan segmentasi, ini dia outputnya. Ya. Kemudian ekstraksi bentuknya menggunakan Hawk transform, ini hasilnya. Kemudian dibentuklah pengindeksannya. Ya. Berikutnya, egg detection. Egg detection itu adalah citra yang mendeteksi. Perhatikan di sini, ini tadi di zoom secara besar, ini diambil lagi karena kita mau mendeteksi outline-nya, luarnya. Jadi kalau memperhatikan ya, jadi ini harus kita pisahkan background dengan si citranya ini. Jadi kita fokusnya ke ini intensitas ini gradient, ini pemisah antara si background-nya ini dengan ini outline si rose-nya ya. Ini yang disebut intensitas gradient. Ini yang tadi menggunakan segmentasi egg detection ya. Ini dia hasilnya, perhatikan. Nah, dari sini menurut si nanti ada metode Kenny, Kenny, metode Kenny namanya ya. Nah, di sini si menurutnya egg detection ini good detection, good localization, clear response. Jadi sangat mudah dia mengidentifikasi ini ya outline-nya ini ya, intensitas gradien yang berbeda, jadi bisa dipisahkan ya. Kemudian mencari dasar si Kenny ini menggunakan detektor tadi adalah ini dia ya, perhatikan di sini konsep dasar Hawk transform adalah ini dia ada selalu ingat kita berada posisi citranya di posisi XY ya. Kemudian mau diambil itu outline-nya dengan Hawk transform, gambar terdapat garis dan kurva sebagai ukuran dan orientasi yang melalui titik mana saja. Jadi titik-titiknya ini nanti yang diambil ya. Tujuan transformasi ini adalah menemukan persamaan yang paling banyak melalui titik. Jadi misalnya dicari titik-titik ini, kemudian ditarik garis titik-titik ya, untuk menemukan persamaan yang paling banyak melalui titik. Itulah dasar si Hawk transform. Hawk transform ini diperkenalkan Paul Hawk ini dia dengan is a technique the locate set in make. Jadi kalau ditanya ya sambil kita stop share dulu. Oke. Kira-kira kalau untuk mendeteksi citra yang berbentuk bulat, contoh tadi seperti mengidentifikasi rose ya, bunga rose itu ya memang tidak bulat, bulat utuh. Atau apa itu? Koin. Kira-kira yang objek atau citra yang berbentuk bulat itu apa?
Tidak harus bulat lingkaran ya, tidak harus bulat telur, tapi berbentuk bulat. Kira-kira apa yang akan misalnya dengan transformasi Hawk adalah mengidentifikasi objek atau citra yang berbentuk bulat atau lingkaran. Kira-kira apa yang bisa identifikasi? Apa? Dengan itu tadi ide si transformasi Hawk. Kalau yang sebelumnya waffle itu agak lumayan sulit karena itu memang itu tadi itu menggunakan apa itu citranya atau objeknya harus yang berbentuk bisa berbentuk sinyal dan berbentuk frekuensi. Jadi setelah di preprocessing harus menghasilkan ada sinyal dan ada frekuensinya. Itu agak sulit. Nah, sekarang misalnya kamu mau mengidentifikasi sebuah objek, gunakanlah transformasi Hawk, yaitu mengidentifikasi lingkaran. Kira-kira apa contoh citra yang berbentuk lingkaran atau Hawk itu yang kamu tahu? Kira-kira? Selain koin ya, nanti koin ada, biasanya koin. Apa lagi? Ada yang tahu? Contoh, kalau kita perhatikan bola mata, apakah semua bola mata kita itu sama bentuknya, bulatnya? Ada? Enggak? Enggak. Jadi Nggak, kalau Bu. enggak ya, jadi perhatikan, misalnya ada penelitian saya itu mengidentifikasi kan kalau kita lihat mata burung ya, mata burung itu kan rata-rata memang seperti punya mata, iya kan? Iya kan? Tapi kalau mengidentifikasi burung A, burung B, burung C, misalnya berdasarkan bola mata, kira-kira bisa nggak digunakan transformasi Hawk ini? Bisa. Nah, itulah contoh penerapan transformasi yang sudah selesai. Sudah ada pembagian kelompok? Mau menggunakan MATLAB silakan, kalau mau menggunakan Python silakan. Udah dibagi kelas ini atau belum? Bagaimana komtingnya? Sudah ada yang melapor? Minimal kamu bisa menampilkan citra di MATLAB atau Python, menampilkan apa itu metriknya ya harus bisa ditampilkan. Kemudian membuat histogram, ketiga, yang keempat nanti segmentasi. Yang ini aja dasarnya, yang lain-lain tidak usah. Jadi sebelum nanti UAS, UTS, yang empat ini silakan sudah harus bisa, ya. Walaupun kita memang di apa tidak ada prakteknya. Jadi setelah Ibu baca-baca kemarin apa itu materi-materi apa itu materi-materi skripsi di tahun ini, ya di tahun kemarin banyak yang mulai menggunakan citra. Sampai saat ini saya lihat masih kemarin ada satu orang melapor ke saya. Itu dia. Jadi kalaupun nanti kamu misalnya tertarik dengan citra, dengan senang hati Ibu membantu. Membantu bukan berarti bukan Ibu membuatkan. Atau kamu mau diskusi, Bu, saya ini nih maunya ini nih bagaimana? Itu silahkan ya. Ya itu tadi. Jadi kalau misalnya itu kalau kamu mau citra, kalau misalnya kamu mau bikin sistem pakar, harus kamu siapkan toolsnya atau softwarenya apa, ya kan? Nah kalau citra, Ibu sarankan, apakah boleh pakai Java, pakai Visual Studio? Bisa saja. Tapi di itu tadi supaya lebih bagusnya, ya bisa menampilkan seperti tadi, bisa grafik, bisa perhitungan, kemudian bisa apakah bisa dibuatkan menu? Bisa ya kalau menggunakan itu. Tapi kalau misalnya Python kurang ya. Python itu lebih ke perhitungan kemudian grafik-grafik ya. Jadi tolong dibuatkan kelompoknya ya paling banyak karena kalian banyak paling banyak 7 orang aja. Jadi sebelum UTS nanti itu sudah dikumpul ya prakteknya menampilkan citra ya menampilkan seperti tadi ada sebuah citra tampilkan kemudian menampilkan metriknya citra tadi ditampilkan dalam metrik kemudian dibuatkan histogramnya. Nah, itu dulu ya histogram. Satu lagi nanti kita masuk ke segmentasi. Apakah segmentasi color atau apa nanti aja. Tapi yang tiga ini harus bisa. Jadi Ibu sudah Ibu sampaikan nanti sebelum UTS ada namanya apa itu kuis. Jadi syaratnya kamu ikut kuis ya tugasmu itu harus dikumpul. Ya. Jadi Ibu nggak akan campuri si A kelompokmu tidak. Mau kamu kerjakan terserah. Nanti kamu kuis ikut kamu silakan tapi nilaimu nggak Ibu masukkan. Ibu orangnya begitu. Ya, jadi Ibu sudah sampaikan yang mau dikerjakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan sebelum waktunya habis, sebelum kita join ke classroom. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, kita join di classroom. Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Daniel, siapa?
Nurul? Tidak ada? Oke, tidak ada yang mau ditanyakan. Selamat sore. Kita kembali ke classroom, masih ada waktu. Cukup ya? Cukup? Cukup, Bu. Selamat Oke. sore, Bu. Selamat sore. Selamat kembali, kita bertemu kembali ya. Sore, Bu.